فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita telah sampai pada Al-Babus Sadis, bab yang ke-6 dari kitab ini. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. في آداب القراءة. فصل. قال الإمام الحرمين رحمه الله تعالى: ولا يقال ارتكب مكروها بل هو تارك الأفضل. فإن لم يجد الماء تيمم. والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر حكمها حكم المحدث. وأما الجنب والحائض الجنب والحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو قل منها ويجوز لهما إجراء القرآن على قلوبهما من غير تلفظ به. ويجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب. وأجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار للجنب والحائض. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. قال الإمام النووي رحمه الله: fasal. Masih barakallahu fikum terkait dengan pembahasan sebelumnya. Orang yang junub atau wanita haid, wanita nifas. Dan telah lalu barakallahu fikum bahwa beliau menguatkan pendapat, di sana ada khilaf, bahwasanya wanita haid, wanita nifas, orang yang junub haram membaca Al-Quran. Dan beliau akan masuk pada cabang dari pembahasan yang telah beliau kuatkan itu. Dan sekali lagi barakallahu fikum, wanita haid, wanita nifas, sebagaimana orang yang junub, apakah boleh membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, masuk ke dalam masjid, khilaf. Dalam kasus ini ada sidang pendapat dan masing-masing pendapat punya dalil. Dan tentu barakallahu fikum, setiap yang memegang satu pendapat akan membela pendapatnya dan melemahkan pendapat yang menyelisihinya. Dan kita barakallahu fikum akan baca apa yang disebutkan oleh penulis. Idza lam yajidil junubu awil haidu ma'an, apabila orang junub ataukah wanita haid, wanita nifas tidak mendapatkan air, tayammum, maka hendaknya dia tayammum. Wa yubahu lahul qira'atu was salatu wa ghairuhuma, lalu boleh baginya baca Al-Qur'an, salat dan yang lainnya. Kenapa? Karena sebelumnya beliau berpendapat junub, wanita haid, nifas itu berdosa kalau baca Al-Quran sampai mereka mandi, sampai mereka suci. Nah, tapi barakallahu fikum, apabila mereka tidak dapat air, maka tayammum. Dengan tayammum boleh baginya baca Al-Quran, salat dan selainnya. Fa'in ahdatha, toh kalau setelah dia tayammum hadas. Apa hadas? Angin, BAK, BAB. Harum alaihi salat, tidak boleh salat. Walam tahrum alaihi al-qira'ah wal julus fil masjid, tapi tidak haram atas keduanya membaca Al-Quran dan duduk di dalam masjid.
wa ghairihima, dan selain dari hal itu, mimma la yahrumu 'alal muhdits, dari hal-hal yang tidak haram bagi orang yang hadas. Kapan barakallahu fikum seorang yang junub, wanita haid yang telah suci dari haidnya, wanita nifas yang telah berakhir nifasnya tidak mendapatkan air, maka tayammum sehingga dia teranggap sebagai wanita yang suci. Boleh baginya apa yang boleh bagi orang yang sudah suci. Baca Al-Quran, boleh sholat, sebagaimana boleh masuk ke dalam masjid. Kalau dia hadas, maka hukumnya hukum orang hadas. Hukumnya hukum orang yang hadas. Nah, kama idza iktasala, seperti apabila dia sudah mandi, thumma ahdatsa, lalu dia pun hadas. Wa hadza mimma yus'alu anhu wa yustaghrab, dan ini di antara perkara yang ditanya dan dianggap asing. Ini ada di antara perkara kasus yang dipertanyakan dan dianggap asing masalahnya. Fayuqal junubun yumna'u minas salati wa la yumna'u min qira'atil Qur'an. Orang junub tidak boleh salat tapi boleh membaca Al-Qur'an. Bagaimana keadaannya? Sekali lagi barakallahu fikum, ini bagi pendapatnya beliau. Dia mengatakan bahwasanya orang yang junub tidak boleh baca Al-Qur'an sampai dia suci, mandi. Baik. Pertanyaannya sekarang, junub tidak boleh sholat tapi boleh baca Al-Quran. Bagaimana keadaannya? Jawabannya adalah orang junub tersebut tidak dapat air, lalu dia tayammum. Setelah tayammum dia hadas. Setelah tayammum dia hadas. Saat hadasnya dia tidak boleh sholat, tapi boleh baca Al-Quran. Nah, wal julus fil masjid min ghairi darurah, sebagaimana boleh baginya untuk duduk di masjid tanpa adanya darurat. Kaifa suratuhu, bagaimana gambarannya? Hadhihi suratuhu, inilah gambarannya. Orang yang junub tidak dapat air sehingga dia tayammum. Dengan tayammumnya barakallahu fikum dia boleh sholat, dia boleh baca Al-Quran, dia boleh masuk masjid. Tapi begitu dia hadas, buang angin di dalam masjid, boleh sholat? Boleh baca Al-Quran? Boleh. Bagi pendapat yang tadi mengatakan haram untuk baca Al-Quran kalau selama dia masih junub. Tapi kalau dia sudah tayammum, dia boleh baca Al-Quran. Nah, thumma la farqa fima dzakarnahu baina tayammumil junubi fil hadari was safar. Kemudian tidak ada bedanya pada apa yang telah kami sebutkan antara tayammumnya orang junub dalam keadaan mukim atau dalam keadaan safar, sama saja. Wa dzakara ba'dhu ashabi Syafi'i annahu idza tayammama fil hadar istibahah shalah. Dan sebagian ashabu Syafi'i menyebutkan apabila dia tayammum di saat mukim boleh salat. Wala yaqra'u ba'daha, tapi tidak boleh baca setelah salatnya. Hanya tayammum itu hanya mubihun lis shalah, hanya membolehkan salat. Tidak membolehkan baca Al-Quran. Ini sebagian pendapat Syafi'i, ashabu Syafi'i. Perhatikan kalimat beliau, ashabu Syafi'i. Ini bukan pendapatnya Syafi'i, tapi pendapat Syafi'iyah. Sebagian yang menisbatkan diri kepada Al-Imam Syafi'i. Wala yajlisu fil masjid, tidak boleh duduk di dalam masjid. Wasahih jawazu dzalika kama qaddamna, dan pendapat yang benar kata An-Nawawi, boleh. Kalau dia sudah tayammum maka boleh sholat, boleh duduk di masjid, boleh baca Al-Quran. Walau tayammama wa shalla wa qara'a thumma ra'ana yalzamhu istimaluhu. Kalau dia sudah tayammum, dengan tayammum itu dia sholat dan baca Al-Quran, lalu dia dapatkan air, tiba-tiba hujan, alhamdulillah, tertampung air. Apakah barakallahu fikum dia lanjut baca Al-Quran? Kenapa? Tadi kan sudah dibolehkan baca Al-Quran karena tayammumnya. Kata beliau, yalzamuhu isti'maluhu, harus dia gunakan air itu. Pokoknya begitu ada air, tidak boleh baca Al-Quran. Karena tayammum mubih, hanya membolehkan dia melakukan amalan-amalan yang sebelumnya tidak boleh. Kapan dia dapatkan asal yang mengangkat junubnya, maka dia harus menggunakan itu. Begitu dia dapat air, maka harus tinggalkan amalannya, yasta'milu, dia gunakan air. Fa'innahu yahrumu alaihi al-qira'ah, maka haram baginya untuk baca Al-Quran. Wa jami'u ma yahrumu 'alal junub,
Dan haram baginya melakukan apa saja yang haram untuk dilakukan oleh orang yang junub hatta yaktasila, sampai dia mandi. Walau tayammama wa shalla wa qara'a, sekiranya dia sudah tayammum lalu dia salat, dia baca Al-Qur'an, thumma arada tayammum li hadatsin aw li fariidatin ukhra, kemudian dia ingin tayammum lagi dikarenakan dalam keadaan hadas atau untuk melakukan salat yang wajib lainnya, aw li ghairi dzalik, atau dikarenakan alasan yang lain, fa innahu la yahrumu alaihi qira'atu, maka tidak haram baginya untuk membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena dia masih di atas tayammum sebelumnya. Sebagaimana tayammum berikutnya membolehkan apa yang boleh sebelumnya. Nah, alal madhabil sahihil mukhtar, berdasarkan madhab yang benar yang terpilih. Wa fihi wajhun li ba'di ashabi Syafi'i annahu la yajuz, dan dalam kasus ini ada pandangan yang lain bagi ashabu Syafi'i bahwasanya itu tidak boleh. Wal ma'ruf al-awwal, tapi yang ma'ruf dari pendapatnya Syafi'i boleh. Amma idza lam yajidil junubu ma'an wala turaban, adapun kalau kiranya orang junub tidak dapat air, di ruangan barakallahu fikum tidak ada airnya, wala turaban, juga tidak ada debu, di ruangan steril, penjara besi semua, tidak ada debu, biar pukul mejanya biar debu tidak ada, dan kemudian dia junub, mimpi mungkin atau yang semisalnya, fa innahu yusalli li hurmatil waqti ala hasabil halih, maka wajib dia salat karena haramnya waktu. Dia berada pada waktu, tapi dia tidak punya air, tidak punya debu untuk tayammum. Maka kata beliau dia harus salat sesuai dengan keadaannya. Wa yahrumu alaihi al-qira'ah kharij as-salah, dan dia tidak boleh membaca bacaan Al-Qur'an setelah salat. Kenapa? Karena dia tidak tayammum, tidak juga mandi. Lalu kenapa dia salat? Karena waktu. Kapan dia tidak salat? Habis waktu. Misalnya barakallahu fikum, dia dipenjarakan atau dimasukkan ke ruangan tidak ada air, tidak ada debu. Waktu maghrib, dia belum boleh salat maghrib. Masuk waktu isya, belum boleh salat isya. Sampai barakallahu fikum waktunya hampir habis. Di sini barakallahu fikum dia tetap harus salat, walaupun tidak berwudu, walaupun tidak mandi junub. Kenapa? Karena dia dalam keadaan sadar dan mengerti bahwa itu ada kewajibannya. Dan masuk dalam pembahasan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Di sini tidak bisa bikin apa-apa. Dia tidak bisa mandi, dia tidak bisa tayammum. Kata beliau, li hurmatil waqti, karena haramnya waktu untuk dia sia-siakan. Dia salat maghribnya dia jamak dengan salat isya'nya. Kenapa? Waktu untuk melaksanakan jamak takhir maghrib dan isya sudah hampir habis. Di situ dia harus salat. Tapi haram baginya baca Al-Qur'an setelah salat. Waktu salat jelas baca Al-Fatihah. Nah, setelah salat haram. Kenapa tidak boleh baca Al-Qur'an setelah salatnya? Karena dia masih dalam status junub. Dia dalam status junub. Lalu kenapa dia salat? Perkaranya darurat. Adapun baca Al-Qur'an tidak darurat. Biar sampai besok dia tidak baca Al-Qur'an tidak masalah. Tapi salat harus dilaksanakan karena waktunya. Nah, wa yahrumu alaihi an yaqra'a fi sholati ma zada 'ala al-Fatihah, dan haram baginya membaca bacaan waktu salat lebih dari Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai. Jangan baca ayat tambahan atau surat pendek lainnya. Kenapa? Karena Al-Fatihah rukun, sementara surat-surat lainnya atau tambahan ayat adalah sunnah. Sehingga bagi yang junub, salat dalam keadaan junub karena tidak ada air, tidak ada debu, barakallahu fikum hanya baca Al-Fatihah. Wa hal yahrumu alaihi qira'atul Fatihah? Apakah haram juga baca Al-Fatihah? Fihi wajhan, ada dua pendapat. As-sahihul mukhtar annahu la yahrum. Pendapat yang benar dan yang terpilih tidak haram. Bal yajibu, melainkan wajib, karena itu rukun salat. Lianna salat la tasihhu illa biha, karena salat tidak sah kecuali dengan baca Al-Fatihah. Wa kama jazati salatu lid-darurati ma'al janabah tajuzul qira'ah, sebagaimana boleh melaksanakan salat dikarenakan alasan darurat saat seseorang junub, maka demikian juga boleh membaca Al-Fatihah. Watsani, pendapat yang kedua, la yajuz, tidak boleh dia baca Al-Fatihah. Lalu apa? Allahu Akbar,
Zikir ni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tak boleh baca Al-Fatihah. Bal yati bil azkar, tapi hanya datangkan zikir-zikirnya. Allati yati bihal ajiz alladhi la yahfazu syai'an min al-Qur'an. Yaitu zikir-zikir yang dilakukan oleh orang yang tidak sanggup membaca Al-Fatihah. Yang dia tidak hafal sedikit pun dari bacaan Al-Quran. Dianggap dirinya bodoh. Kenapa? Karena haram membaca Al-Quran bagi orang yang junub. Nah, lianna hadza ajizun syar'an, karena posisinya adalah seperti orang yang tidak bisa sama sekali secara syariat. Dia tidak boleh baca Al-Fatihah karena dia junub. Dia tidak boleh sama sekali baca Al-Quran, tidak Al-Fatihah, tidak juga surat-surat yang lain. Nah, fasara kal ajizi hissa, sehingga dia pun seperti orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah secara hukum. Wasawab al-awwal, yang benar adalah pendapat yang pertama, baca Al-Fatihah saja. Wa hadhihi al-furu' allati dzakartuha yuhtaju ilaiha, dan cabang-cabang pembahasan yang saya sebutkan ini adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi orang yang membaca Al-Quran. Apakah boleh bagi orang yang junub, bagi wanita yang haid, bagi wanita yang nifas membaca Al-Quran selama dia belum selesai dari nifasnya, ataukah di saat dia masih datang bulan, dan selama orang yang junub belum mandi? Khilaf. Nah, dan pendapat yang dikuatkan oleh penulis, haram membaca Al-Quran, haram masuk masjid, haram duduk di masjid, haram pegang mushaf. Tapi barakallahu fikum, pendapat yang kuat, dan ini pendapat yang dipegang oleh ulama yang lainnya seperti Ibn Baz, Asy-Syaikh Ibn Utsaimin, Syekhuna Yahya, barakallahu fikum, bahwa boleh membaca Al-Quran. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, subhanallah innal mu'min la yanjus. Subhanallah, orang yang beriman itu tidak najis. Dan ini barakallahu fikum diucapkan oleh Nabi kepada Abu Hurairah yang saat itu junub. Lalu dia pun menghindar dan menjauhi Nabi alaihi salatu wasallam karena Nabi itu orang suci. Maka dia pun menghindar. Tiba-tiba dia menghilang dari kebersamaannya bersama Nabi. Tidak lama Nabi pun jumpa. Nabi tanya, di mana kamu wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah utarakan alasannya, kuntu junub, tadi saya junub. Karihtu an ujalisa wa ana ala ghairi taharah. Saya enggak suka bermajlis dengan kamu dalam keadaan saya tidak suci. Maka zahabtu aktasil, saya pergi mandi, lalu sekarang saya datang. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, subhanallah innal mu'min la yanjus. Maha suci Allah, mukmin itu tidak najis. Apabila seorang mukmin tidak najis, barakallahu fikum, maka apa alasan menghalanginya membaca Al-Quran? Dan ini barakallahu fikum pendapat yang lebih tepat, bahwasanya orang yang junub boleh baca Al-Quran karena Nabi yadhkurullaha ala kulli ahwali. Kata Aisyah, dahulu Nabi alaihi salatu wassalam mengingat, menyebut-nyebut Allah pada semua kondisinya, baik dalam keadaan junub, baik dalam keadaan tidak junub, baik dalam keadaan safar atau dalam keadaan mukim. Nabi alaihi salatu wasallam senantiasa menyebut Allah, dan di antara zikir terbaik adalah bacaan Al-Qur'anul Karim. Nah, dan sekali lagi barakallahu fikum, apa yang telah kita sebutkan bahwa masing-masing pendapat akan menguatkan pendapatnya atau melemahkan pendapat yang tidak atau yang berseberangan dengan pendapatnya. Nah, wa hadhihi al-furu' allati dzakartuha yahtaju ilaiha, dan cabang-cabang pembahasan yang saya sebutkan ini dibutuhkan. Falihada asyartu ilaiha bi'aujazil ibarat. Oleh karena itu saya berikan isyarat dengan ungkapan yang paling ringkas. Wa illa, kalau tidak, falaha adillatun wa tatimmatun katsiratun ma'rufatun fi kutubil fiqhi. Dan pembahasan ini memiliki dalil-dalil dan pelengkap-pelengkap yang banyak yang dimaklumi dalam buku fikih. Wallahu a'lam. Nah, maktab insyaallah. Subhanallah.